Wanita itu sangat terkejut, karena putrinya dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah. Bahkan status keanggotaannya dihapus dari sekolah. Hatinya penuh kebingungan. Ia benar-benar tak mengerti mengapa sekolah melakukan hal itu. Tak disangka, kepala sekolah malah mengungkapkan alasan yang mengejutkan. Dia berkata bahwa anak haram dari seorang pelakor murahan tidak pantas menjadi murid taman kanak-kanak mereka. Beberapa jam sebelumnya, CEO wanita itu melihat foto putrinya dengan luka di wajah di grup orang tua murid. Dia langsung bertanya kepada guru tentang apa yang terjadi. Tak disangka, ada orang tua murid yang justru mengaku bahwa dialah yang menyuruh anaknya untuk memukul putrinya. CEO wanita itu langsung gemetar karena marah. Karena bagi putrinya, dia bahkan tak pernah berani meninggikan suara. Tapi sekarang anaknya justru diperlakukan seperti ini, yang membuatnya lebih marah. Orang tua itu justru bersikap lebih sombong, sambil mencaci maki CEO karena dianggap merebut suami orang. Dia juga mengancam akan memaksa putrinya sujud minta ampun. CEO wanita itu berusaha menahan amarah, sambil menjelaskan bahwa dirinya tak pernah jadi pelakor siapapun. Namun tak disangka, perempuan itu malah menunjukkan foto buku nikah. Dan pria dalam foto itu ternyata adalah suaminya sendiri. Saat itu juga, dia baru sadar, suami yang telah dia rawat selama 3 tahun, ternyata diam-diam punya perempuan lain di luar sana. Ternyata CEO wanita itu adalah direktur utama dari grup konglomerat terbesar. Beberapa tahun lalu dia menyerahkan perusahaan kepada suaminya untuk dikelola. Namun sejak suaminya mengambil alih, perusahaan terus mengalami kerugian besar. Hal itu membuat para pemegang saham tidak puas terhadapnya. Tapi CEO wanita itu berpikir, suaminya sudah menjadi bagian dari keluarga, sudah menjalankan peran sebagai suami ayah dan menantu. Jadi, dia ingin memberi kesempatan untuk suaminya membuktikan diri. Bahkan dia rela mengeluarkan dana 10 miliar untuk meredam konflik internal di dewan direksi. Semua itu hanya agar suaminya bisa berdiri dengan stabil. Namun dia tak pernah menyangka bahwa uang yang diberikannya justru digunakan untuk membiayai wanita lain. Dia pun langsung menelpon asistennya, memerintahkan penyelidikan penuh terkait hubungan suaminya dengan wanita itu. Dalam hati dia bersumpah, jika terbukti suaminya membentuk keluarga lain di luar, dia pasti akan membuat mereka membayar mahal. Setelah menutup telepon, dia langsung menuju ke taman kanak-kanak. Saat itu gerbang sekolah sudah dipenuhi orang tua murid. Begitu tahu wanita sombong itu adalah istri direktur grup terkenal, mereka semua mulai menjilat dan berpihak padanya. Bahkan guru-guru sekolah ikut berdiri di pihaknya, mengatakan akan membela wanita itu. Tak lama kemudian, CEO wanita itu datang dengan mobil mewah. Begitu turun dari mobil, dia langsung menatap sekitar, kemudian menemukan wanita sombong itu. Lalu langsung bertanya apakah dia yang menyuruh anaknya memukul putrinya. Tapi guru malah mengumumkan dengan dingin bahwa anaknya sudah dikeluarkan dari sekolah. CEO wanita itu bertanya alasan. Guru dengan serius menjawab bahwa ini sekolah elit, tidak menerima anak tidak sah sebagai murid. CEO wanita itu tersenyum dingin, lalu menegur guru itu untuk mencari tahu kebenaran dulu sebelum menyimpulkan. Saat itu, wanita sombong itu akhirnya buka suara. Dia mempermalukan CEO wanita itu di depan umum, mengatakan bahwa dia tak layak berada di tempat ini. CEO wanita itu langsung paham, orang yang menyuruh memukul anaknya ada di depan mata. Dia pun tanpa ragu balik menyerang. Tapi wanita sombong itu tetap angkuh, mengaku bahwa suaminya adalah CEO perusahaan publik. CEO wanita itu langsung menyuruhnya memanggil suaminya ke tempat. Namun wanita itu justru semakin provokatif. Mereka berdua pun mulai bertengkar. Saat wanita sombong itu hendak menghancurkan barang-barang, CEO wanita itu mengingatkannya bahwa semua barang di situ sangat mahal. Kalau sampai rusak, dia tidak akan sanggup membayar. Kemudian dia bertanya kepada guru, di mana putrinya sekarang? Begitu dia berbalik, dia melihat kepala sekolah dengan kasar mendorong putrinya ke tanah. Dia langsung berlari.